Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Aku udah sama Ustadz Bani. Ya. Dan langsung aja Ustadz Bani, aku mau nanya Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan suami istri yang bertengkar karena anak-anak mereka itu lebih dekat dengan iparnya. Bahkan anak-anaknya lebih nurut dengan iparnya. Itu bagaimana menyikapinya? Apakah jangan-jangan malah kita nih yang salah pola asuhnya terhadap anak-anak kita? Gimana Ustadz Bani? Silakan Ustadz. Mohon izin guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Sebenarnya sah dan boleh saja bibi dekat dan sayang dengan keponakan. Keponakan dekat lengket dengan pamannya atau dengan bibinya, sah-sah saja. Ipar kita menyayangi anak kita, ipar kita peduli. Bagus, boleh, nggak ada masalah. Seperti Rasulullah sangat dekat dengan Abu Thalib. Bahkan meskipun agak jauh, misalnya Ibunda Khadijah dengan Waraqah bin Naufal sangat dekat. Nggak ada masalah, boleh ya. Yang bermasalah justru kalau ipar itu dekat sama iparnya itu yang bukan mahram tadi atau yang mahram muaqqat tadi, itu yang bermasalah. Boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi yang pertama, jangan buru-buru menghakimi. Tapi juga jangan terlalu gampang memaklumi. Ya, jangan menghakimi, ini dia mau merebut hati anak saya nih. Dia mau menimbulkan perpecahan nih. Saya sudah nonton Islam itu Indah, bahaya dari segala ipar yang menyebabkan hati terbakar. Ini dia nih salah satu sumbernya. Kenapa? Karena dia selalu nganter anak saya. Dia selalu sayang sama anak saya. Jangan buru-buru menghakimi. Bu, jangan buru-buru Hakimi. tapi juga jangan gampang memaklumi. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kebablasan tadi. Nah, nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana sikap kita Ustadz? Yang pertama, introspeksi betul. Ini kenapa nih anak saya kok dekat sama pamannya, anak saya kok dekat sama bibinya, nurut sekali sama dia. Boleh jadi kita sikapnya terlalu kasar ke anak kita. Atau boleh jadi sentuhan-sentuhan kita kurang mengena di hati anak kita. Kan guru-guru kita sering mengatakan, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Jangan-jangan kita secara fisik dekat dengan anak, tapi secara emosional jauh. Ya, karena kita terlalu sibuk bekerja, karena mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dekat anak kita sibuk dengan HP. Sehingga anak kita lebih dekat kepada ipar kita. Itu yang pertama. Sudah Ustadz, saya sudah peduli, saya sudah berusaha untuk dekat dengan anak. Tapi memang komunikasikan dengan pasangan. Biar pasangan yang menegur dan menasihati, boleh kau menyayangi keponakanmu, arahkan dia supaya hormat sama orang tuanya. Semoga semuanya jadi langgeng, semua baik-baik aja ya Ustadz ya. Amin. Terima kasih Ustadz Bani. Oh, iya. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Kita lanjutin lagi ya. Ustadz Syam izin Ustadz. Kalau misalnya hati kita terbakar karena ipar, gimana biar hati kita tidak terbakar Ustadz? Ya. Apakah selain sabar ada amalan yang harus kita lakukan Ustadz Syam? Baik, Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Maulana Ustadz Bani, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjaga hati agar tidak terbakar oleh ipar atau oleh apapun itu yang bisa membakar hati ini. Maka yang pertama, sibuklah dengan kekurangan diri, bukan sibuk dengan kekurangan orang lain. Semakin kau sibuk dengan kekurangan dirimu, semakin kau lupa dengan kekurangan orang. Tapi semakin kau sibuk dengan kekurangannya orang, semakin kau lupa dengan kekurangan dirimu sendiri. Oh, kadar engkau sadar diri adalah bagaimana kadarmu melupakan kesalahan orang lain. Subhanallah, banyak orang dia perhatikan kenapa dia begini, kenapa dia begini. Tapi dia lupa untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Sehingga bagus sekali kalau orang banyak sekali untuk beristighfar. Itulah tadi kita baca di awal-awal tuh. Banyak-banyak beristighfar supaya apa? Fokusnya kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, kalau rasa iri hati itu masih ada, apa yang mesti diperbaiki? Yang mesti diperbaiki adalah tauhid kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Semua sudah ada
takarannya. Semua rizki sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Sehingga ketika ditanya ulama, apa yang membuatmu tenang menjalani hari-harimu, hatimu tidak terbakar? Kata beliau, saya sangat mengetahui bahwa apa yang menjadi rizkiku tidak akan pernah terhalang oleh orang lain. Dan apa yang tidak menjadi rizkiku, bagaimanapun aku usahakan tidak akan pernah menjadi milikku. Ini ilmu tauhid, ilmu meyakini bahwa semua sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ada qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilang tuh, oh dia rizkinya, oh memang segitu rizkinya. Saya begini, oh memang segini rizki saya. Jadi lebih tenang kalau gitu ya Ustadz ya. Tenang, tapi bukan berarti melemah dan tidak ikhtiar ya, bukan. Tetap ikhtiar. Terima kasih Ustadz Syam. Ya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Aku kasih kesempatan lagi ya untuk curhat lagi ya. Satu curhatan lagi dari jamaah yang ada di sini. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Karena ibu ini duluan angkat tangan, maka ibu boleh curhat. Silakan ibu ikut saya. Ustadz Bani, izin Ustadz. Ustadz Maulana, izin Ustadz. Coba kasih salam, nama ibu siapa? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahmawati binti Andi Sesulanganro. Orang Bugis banget. Perwakilan dari jamaah IWSS Sumatera Selatan. Tepuk tangannya dong. Silakan ibu curhat apa bu? Pak Ustadz curhat dong. Ya Ibu. Ini Ustadz mau curhat masalah saya punya anak tugas di Aceh. Dan saya tiap kali menghubungi anak saya itu kayaknya kok susah. Aku sekarang itu dengan anakku karena dari menantu. Jadi mungkin karena kadang-kadang saya suruh datang. Waktu itu anaknya saya akikah sudah di rumah, saya sudah belikan kambing. Tapi dia nggak datang. Gimana dong solusinya saya Ustadz untuk menghadapi menantu dan anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tenang dulu, insya Allah ada penyelesaian ya dari guru-guru kita ya. Silakan Ustadz Bani. Mohon maaf, ibu anaknya sudah menikah berarti? Yang laki-laki atau perempuan? Anak saya laki-laki. Yang laki-laki, Masya Allah. Kita doakan semoga baik-baik saja di sana anaknya, kemudian datang mengunjungi ibunya. Ya. Yang pertama, mohon maaf, kedepankan husnuzan dulu. Ya, pertama husnuzan kepada Allah, yang kedua husnuzan kepada anak kita. Kenapa dia seperti itu, kenapa dia nggak datang. Kita husnuzan, oh mungkin sedang sibuk, oh mungkin dia sedang melakukan kebaikan. Sehingga prasangka baik ini, atau husnuzan atau prasangka baik ini, membuat sikap kita pun menjadi baik. Tapi kalau kita kedepankannya suuzon, buruk sangka, maka akibatnya, efeknya sikap kita kan menjadi buruk juga kepada anak kita ya. Itu pertama. Nah, yang kedua, boleh ditanyakan baik-baik. Nah, kenapa? Sekarang mungkin nggak bisa secara fisik ketemu, tapi bisa handphone, bisa telepon, bisa WA dan seterusnya. Maka bisa ditanyakan, kenapa tidak datang, ada apa nak? Kalau dia tidak mau cerita, tidak ini juga, maka doakan. Biarkan ibu menangis di tempat sujud ibu, menggetarkan arsy agar Allah yang menyentuh dan menggerakkan hatinya yang di sana itu. Ustadz, kalau saya telepon biasa telepon itu, cuman kadang berapa detik gitu. Cuma sebentar aja ya. Iya. Assalamualaikum nak, waalaikumsalam ma. Ada apa ma? Sudah, mati gitu. Dimatiin. Gimana Ustadz Maulana? Mungkin sinyalnya nggak bagus ya. Jadi gini. Tetap positive thinking ya. Ya sinyal nggak bagus atau mungkin pulsa ibu habis. Atau dia lowbat handphonenya. Tapi sangka. Mohon izin tanpa menggurui kepada semua orang tua. Berprinsiplah. Dulu saya sudah membesarkanmu. Maka sekarang bukan hak tanggung jawab lagi saya untuk mengurus cucu. Saya suka nih ibu saya itu ngomong. Pokoknya saya sudah melahirkan 13 anak. Sekarang saya tidak mau lagi ngurus cucu. Kau hidup masing-masing. Itulah hebat. Sehingga mohon maaf. Prinsip mendidik anak itu memang susah kalau maaf ya bu. Bukan berarti mau kita tetap baik sangka. Dari Sumatera, dari Pulau Palembang ke Aceh jauh atau dekat? Jauh. Harus naik pesawat tidak? Kalau begitu kita yang maklumi. Mungkin gak ada ongkos. Ya Allah. Ustadz siap? Siapa nama anaknya Bu? Adi Abrian Adam.
Panggilnya siapa? Usup. Usup, coba ngomong sama Usup tuh. Usup, ini mama lagi di TV, janganlah cepat-cepat Usup. matiin nih. Ini mama nak di Trans TV. Kalau bisa pulang dulu ketemu Mama. Mama rindu nak. Kan bisa cuti. Masa selama dinas di situ belum baru sekali cuti nak. Ayo sebut juga mantunya Bu, mantunya. Ayo ke rumah bilang. Bunda, izinkanlah ayah cuti nak. Mama kangen nak. Bismillah, semoga setelah ini ibu segera bertemu dengan anak ibu dan semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih ibu, terima kasih guru-guru, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli